Tuhanlah kekuatanmu, ya gunung batu dan keselamatanku. Ajak padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersungguh. Terima kasih Tuhan. Akan pernah berubah, pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi menerjang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak meninggalku. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Pusat pujian penyembahan kita hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada karena Tuhan. Kami masih bisa bernafas karena Tuhan. Kami ada bergerak, beraktivitas semua karena Tuhan. Ajar kami Tuhan mengutamakan Engkau. Kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Allah menjadi segala-galanya bagi hidup kami. Ajar kami mengutamakan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau diisi oleh firman-Mu. Kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau bergerak bersama dengan Tuhan. Kami mau bergerak Tuhan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Biarlah Tuhan bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap beribadah, semua yang siap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya suruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mungkin kita bisa menyapa kiri kanan dengan say hello tangan, ya, melambaikan tangan kepada saudara-saudara kita di depan, belakang, kiri kanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita mau jalan berserta dengan Yesus dalam suka, dalam duka, bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan sampai akhir zaman. Asalkan kita berpegang teguh bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak pernah ragu akan Engkau Tuhan. Terlalu baik, sangat baik. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang kekal. Engkaulah Raja di atas segalanya, Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu menyinari kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu. Bukalah dan jamalah kami. Curahkanlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus, penuhilah kami. Roh Allah yang kudus, pulihkan kami. Roh Allah yang kudus, baharuilah kami. Kamilah kepunyaan-Mu yang menjadi milik tebusan dari tebusan Tuhan. Hari ini demi nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, Engkaulah anugerah, Engkaulah kebaikan Allah yang kami terima. Biarlah roh kami hidup dan menyala-nyala.
Biarlah jiwa kami mencari dan merindukan Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Pendengaran akan firman inilah yang membuat iman kami terus bertumbuh dan berakar, berkembang dan berbuah, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak terpikirkan yang tidak pernah direncanakan, Tuhan sendirilah yang menggenapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita dan percaya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita di pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, percaya dan berharaplah Tuhan berbicara di hati kita pada hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema kecerdasan rohani, kecerdasan roh, atau kecerdasan spiritual, atau spiritual quotient. Kecerdasan terbaik, kecerdasan tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita, asal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita sering mendengar nasihat atau motivasi lah. Dari kecil saya sudah mendengar tidak ada manusia yang bodoh. Termasuk Thomas Alva Edison, seperti James Watt. Penemu-penemu ini adalah penemu-penemu yang tidak sukses di dalam bidang akademik. SD mungkin, SD Thomas Alva Edison dan tidak tamat. Ya, nah Indonesia punya, bukan Habibie sampai sekolah tinggi di Jerman. Indonesia punya seorang wanita seperti Stephen Hawking, ahli fisika, ahli antariksa Amerika. Itu badannya pendek seperti ucok bala. Ya, secara fisik dia nggak normal. Ya, pertumbuhannya nggak normal, tapi dia punya kemampuan. Bukan karena DNA. Jadi kecerdasan yang kita bilang, oh dari lahir udah cerdas. Nah itu hanya kecerdasan intelektual. Hanya kecerdasan intelektual. Dan Tuhan hari ini saya akan menyampaikan tentang kecerdasan roh. Coba tarik nafasnya. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, otak kita ketika tubuh kita dikubur, otak kita juga lumpuh. Ya, otak kita juga digali, nanti otak kita ini juga jadi tanah. Sekalipun otak kita ini udah jadi profesor, ya. Nah, ada kemampuan yang Tuhan taruh di dalam roh manusia. Nah, saya salah satu contoh ambil secara biologis. Ya, contohnya DNA. Ini Tuhan buat DNA ini luar biasa tahan. Sekalipun manusia itu dibakar hidup-hidup sampai jadi abu, ya, terbakar kita, bisa ditemukan, oh si anu ini DNA-nya itu masih dapat diidentifikasi. Itu baru ketika Tuhan membuat DNA kita. Tahu ya singkatannya ya, cari sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sekarang kita bicara tentang kecerdasan roh. Ya, kita lihat dulu yang mengajarkan ini Ayub. Nah, Ayub ini punya kualitas rohani yang luar biasa, sangat luar biasa. Ayub pasal 32
ayat yang ke-38. Ayub pasal 32 ayatnya yang ke-8. Kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 8 atau sama-sama saja ayat 8, 9 dan 10. Nanti boleh dibaca selanjutnya di rumah. Ayub pasal 32 ayat 8. Mari kita baca ayat 8 dan 9 sajalah. 1, 2, 3. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh yang di dalam manusia. Jadi jangan saudara nilai, ukur. Makanya tadi saya ajak kita tarik nafas. Ya, jangan anggap itu sebuah karena udah biasa kita tarik nafas atau sudah biasa kita bernapas sehingga bobot atau nilai dari sebuah bernapas terlalu rendah kita nilainya. Seolah-olah hanya sekedar untuk menghidupkan metabolisme tubuh kita saja. Ya, seolah-olah nafas yang kita hidup itu hanya sebuah hal yang murah. Belum tentu yang murah itu saudara bisa dapat. Ya, belum tentu. Mahal sekarang nafas. Ya, bankir orang paling kaya di Portugis atau Portugal mati kena COVID. Dan keluarga ini orang terkaya, punya bank terbesar di Portugis. Ya, masuk ke ruang isolasi dikasih ventilator, keluarganya hanya bisa melihat dari ruang kaca. Ini orang kaya banyak uang, kami keluarga kaya raya. Bahkan anaknya berani menulis kami orang paling kaya. Tetapi ketika dia melihat bapaknya berjuang, menggeliat, menggelepar, berusahanya untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Padahal selang oksigen sudah masuk ke hidup. Uang kami banyak, tapi untuk yang gratis saja pun kami tidak bisa dapatkan. Artinya apa? Semua tidak bisa dibeli uang. Akhirnya bapak kami meninggal karena tidak mendapatkan yang gratis. Apa itu yang gratis? Jadi kita ada yang tidak, ya kita tetap tidak dikubur di tanah kita. Jadi saudara, nah, nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, ini yang bicara iblis mencobai dia dengan penyakit yang Ayub sendiri juga tidak tahu penyakit apa dan bagaimana menyembuhkannya. Sehingga Ayub harus duduk di atas abu karena tubuhnya ini sudah meleleh, hancur, digaruknya dengan beling, bernanah, berair, bau, sehingga dia duduk di atas debu supaya lelehannya ini terserap sampai tinggal tulang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah Ayub mengajarkan. Ini tidak ada teorinya di bangku kuliah. Ya, ini juga tidak tahu. Profesor membuat kisi-kisinya atau silabus. Jadilah Ayub mengatakan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi pengertian. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub mengajarkan kepada kita hari ini,
Sekalipun keadaan Ayub sudah begitu hancur dan terpuruk, tetap ada pemulihan, tetap ada kekuatan, tetap ada kebangkitan, tetap ada satu pengharapan. Seperti yang saya katakan, ibaratkan tadi, walaupun tubuh kita ini dibakar, DNA kita tetap tidak akan hilang. Ada. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecerdasan roh itu kecerdasan yang tidak akan mati. Itu kecerdasan yang tidak akan bisa punah. Nanti bacalah cerita Ayub. Jadi saudara, kalau ada orang kena masalah, kena kesulitan, terus otaknya buntu, terus putus asa, terus cari pelarian, terus jatuh, terus stres, bahkan ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri karena masalah, karena kesulitan. Inilah orang yang tidak memiliki kecerdasan. Jadi kecerdasan roh itu mengajarkan kepada kita bahwa roh kita itu lebih besar dari segala masalah. Ya, roh kita itu lebih besar dari segala kesulitan. Kita sekarang mengalami apa? Misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Mungkin kita punya masalah di pekerjaan, di rumah tangga. Nah saudara, roh kita, roh yang ada di dalammu, kata Tuhan, jauh lebih besar, amin, dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi ketika Ayub mendapatkan masalah, kesulitan, siksaan hidup, pencobaan hidup yang terlalu berat secara logika dan pemikiran kita, siapa manusia yang bisa bertahan seperti Ayub ketika menghadapi penderitaan yang begitu berat? Siapa? Nah, yang bisa bertahan itu cuma manusia yang rohnya cerdas, rohnya hidup, rohnya besar. Nah, jadi kecerdasan roh ini lahir dari pengalaman hidup dengan Tuhan. Kecerdasan roh ini lahir dari kebersamaan kita ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, ya, sehingga kata Ayub ketika terjadi bencana, dia tinggal mentertawa. Walaupun Ayub memang harus menderita, tapi Alkitab mengatakan dia tidak pernah berdosa. Jadi sebenarnya bagi orang yang rohnya cerdas, rohnya itu besar, rohnya itu lebih besar daripada masalah, rohnya itu lebih besar daripada ekonomi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah setiap kali pencobaan yang datang dalam hidup kita, dikatakan, bahkan dikatakan Ayub pasal 23 ayat 10. Mari kita baca sama-sama Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Oke? Nah, 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti apa? Emas. Nah saudara, kita kan mau punya emas, tapi kita tidak mau hidup kita seperti emas. Siapa yang tidak mau punya emas?
emas itu sebagai lambang kekayaan. Ya, emas itu sebagai lambang apa? Kehidupan yang kaya, kehidupan yang wah gitu kan. Harga emas naik terus. Misalnya, siapa orang yang tidak punya? Nah, saudara, tapi Ayub dia tidak menjadikan emas itu fokus untuk dia miliki. Tapi kalau Tuhan menguji, kalau Tuhan mencobai, kalau Tuhan sedang mendidik kita, maka saya harus muncul seperti emas. Itu kecerdasan roh. Jadi orang yang cerdas rohaninya, setiap kali ada ujian, ada masalah, ada pencobaan, ya dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan kiri kanan. Dia tidak meratapi nasib. Ya, menang di gaya kalah di nasib. Nah kadang-kadang hamba Tuhan, saya di grup-grupnya itu suka bilang, karena pendeta itu kan pakai jas keren, kasih. Terus dia bilang, menang di gaya kalah di nasib. Maksudnya itu daya bagus, ekonomi seret. Jadi saudara, nah saya tidak yang seperti itu. Ya, seandainya Tuhan menguji kita, kita harus muncul seperti emas. Nah kita emas itu bisa muncul, emas itu bisa. Yang ketiga, inilah pembakaran yang paling tinggi